membatasi. Gitu. Misalnya orang mau belajar sekarang, gitu. Saya waktu mengajar itu mahasiswa masuk terlambat tidak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa. Tapi setelah selesai mengajar, saya panggil. Mungkin mahasiswa ini senang karena dia terlambat pun juga saya tidak marah. Jadi ketika saya panggil, saya tanya, tadi malam itu apa? Yuk browsing apa? Saya pikir dia tadi malam itu duduk di komputer, cari materi dan seterusnya, betul? Nah, ternyata tidak. Tidak apa-apa. Saya tadi malam ada main gitar saja di dek. Wah, kalau saya tahu tadi saya marah, saya bilang. Tadi, lain kali kalau terlambat, cari dulu materi yang berkaitan dengan hari ini. Baru masuk terlambat, saya tidak apa-apa. Nah, tadi. Nah, jadi nilai, apa itu nilai? Yaitu situasi yang muncul atau tercipta akibat tidak terpenuhinya norma atau aturan. Dipatuhi atau tidak. Misalnya saya sering terlambat masuk kampus, mengajar, pasti saya dinilai ini dosen ini tidak bagus, suka terlambat. Tapi sebaliknya kalau saya sering tepat waktu, saya juga dinilai bagus. Di mata mahasiswa, wah, bagus, mungkin bisa diikuti. Terus yang berikut norma. Norma itu berkaitan dengan aturan-aturan. Jadi kita ikuti. Misalnya 7 masuk jam 7. Masuk jam 8, masuk jam 8 dan seterusnya. Mungkin tadi kita masuk lebih awal karena mungkin kita mau sampaikan beberapa hal yang sebenarnya sebagai pendukung. Etika ini tata cara berhubungan dan berinteraksi. Jadi etika itu bagaimana kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau Ibu Erika biasa panggil saya Bapak, Bapak Yes, dan anak muda semua di Prodi panggil saya Bapak Yes. Tapi susah kalau saya balas. Sama panggil anak juga susah. Mungkin karena saya tidak biasa. Tidak biasa. Jadi saya tetap panggil ibu saja. Jadi coba tanya Ibu Rika itu betul. Jadi kalau mereka panggil saya Bapak. Terus rata-rata pegawai di FKIP panggil saya Om. Sampai direktorat juga panggil saya Om. Jadi jarang dipanggil Pak. Mungkin karena sudah saking kenal. Kalau dalam pemain bola bilang ya pemain lama. Karena saking kenalnya, kami saking akrab. Saya juga panggil mereka kakak, apa semua dan seterusnya. Itu yang disebut dengan etika. Jadi etika ini berinteraksi. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan dosen, ya maka ini yang kita harus patuhi. Ada normanya. Kapan kita melakukan kita berkomunikasi. Jangan begitu mimpi tengah malam, pikiran mau pulang atau buat jam 1 telepon dosennya. Pak, besok saya minta izin ya. Ini juga tidak bisa begitu. Tidak bisa. Pasti dosen yang ngomel mungkin dan seterusnya. Terus itu tadi jadi ada norma. Jadi itu kenapa norma itu muncul. Norma itu sangat berkaitan dengan nilai. Kalau kita sudah penuhi nilai, maka orang itu juga pasti, misalnya kita nilai dia bagus atau jelek, berarti orang itu tidak patuh atau patuh pada aturan. Sehingga dalam berinteraksi juga berkaitan dengan norma lagi yang dilanggar. Misalnya datang ke dosen, bukan masalah ke rumah, asal kita janjian lah. Kalau ke rumah saya itu agak susah, karena pintu pagarnya tertutup, saya sering di belakang, jadi susah.
gitu. Nanti tidak enak juga kalau adik-adik berdiri lama di muka pintu dan seterusnya, gitu. Tapi semua selama ini kami melakukan interaksi dan mahasiswa itu lebih banyak di kampus, waktu tatap muka, gitu. Kalau sekarang ya kita pakai WA, gitu. Tapi sayang juga kalau WA ini kita balas ini menit ya, dia 2 hari baru balas lagi, gitu. Jadi tidak praktis. Nah, sehingga saya lebih cenderung menelpon saja, gitu, menelpon, gitu. Nah, jadi kalau Anda kirim WA, Anda harus siap-siap juga menunggu respon, gitu. Selalu lihat handphonenya, apa responnya. Jangan habis kirim WA, dosennya balas, Anda besok baru baca. Nah, ini yang tidak bagus, gitu. Nah, ini etika yang kurang bagus, gitu. Nah, saya konsultasi skripsi, saya balas itu kirim kembali skripsinya, saya kasih tahu memang 10 menit saja, gitu. 10 menit dari sekarang Anda tidak download, saya hapus intanya, gitu. Nah, supaya kita saling menghargai, gitu. Nah, saya juga segera respon, gitu. Tidak boleh lama-lama, gitu. Tidak boleh lama-lama. Kita harus bekerja dengan baik, gitu. Kalaupun lama ya saya kasih info, gitu. Tadi itu. Terus bagaimana dengan kehidupan di kampus? Gitu. Ini ada itu kultur perguruan tinggi dan etika ilmuwan skeptis. Kita berpikir yang sangat luas, tapi kita mampu menerjemahkan secara ringkas di situ. Dosen ngomong apa boleh ngomong mana, tapi kita bisa membuat satu kesimpulan di situ. Skeptis. Jadi orang cepat paham apa yang kita dengar, begitu. Jadi skeptis. Gitu. Terus yang berikut kejujuran ilmiah. Gitu. Jadi skeptis itu orang yang punya kemampuan untuk menerjemahkan, gitu. Untuk merangkum, menerjemahkan atau membuat deskripsi secara singkat tentang apa yang dia dengar. Dan dia punya pemikiran yang juga bisa dikonfrontir dengan pernyataan seseorang. Gitu. Jadi skeptis ini bukan kita selalu berbeda, bukan. Gitu. Selalu berbeda, tapi kita punya solusi. Gitu. Nah, gitu. Tidak semua orang sama persis pemikiran, tapi kita bisa mempertemukan antara konsep saya dengan konsep orang lain, sehingga perbedaan itu menjadi lebih kecil. Gitu. Itu. Atau kalau berbeda juga, saya juga punya alasan. Gitu. Alasan saya juga bisa diuji. Gitu. Jadi di sini ini pokoknya bukan bilang ya saya yang paling benar, bukan. Gitu. Tapi kita juga menerima pemikiran orang lain dan kita juga memberikan pemikiran kita. Gitu. Jadi itulah yang ini muncul ketika adik-adik dalam kuliah. Gitu. Ada pernyataan dosen mungkin yang tidak jelas, adik-adik tanggapi, gitu. Dosen juga harus memberi respon, gitu. Supaya masalah itu bisa selesai. Gitu. Terus ada kejujuran objektif, kejujuran ilmiah. Gitu. Ini tadi saya sudah tunjukkan tadi di awal tadi, ini materi ini yang buat Pak Andre. Gitu. Saya tidak bisa bilang ini saya punya, bukan. Gitu. Harus dari kita. Itu kalau dosen tidak jujur ya tidak bisa kita harapkan mahasiswa jujur. Gitu. Coba kalau saya rubah tadi, adik-adik sudah download semua materi. Gitu. Tiba-tiba muncul nama saya situ. Semua pasti dalam hati ini senyum-senyum. Gitu. Tapi tidak berani protes. Gitu. Materinya sama persis, yang beda cuma nama. Ini tidak ada kejujuran ilmiah. Gitu. Nah, ini tidak ada kejujuran. Terus saya bilang ya penyampaian saya mungkin pasti beda dengan Ibu Erika, Pak Andre dan seterusnya. Gitu. Nah, pasti beda. Gitu. Tapi perbedaan itu bukan sesuatu yang prinsip. Gitu. Mungkin kalau saya mungkin lebih banyak contoh di Pulau Timur dan di Jawa. Gitu. Ibu Erika mungkin contoh dari daerah asalnya, Pulau Jawa dan seterusnya. Kan baru berapa tahun di Kota Kupang, belum kenal betul. Gitu. Itu tadi. Gitu. Nah, itu kejujuran ilmiah artinya kita harus, misalnya kita buat tugas, gitu, maka kita juga harus ada kutipan yang kita ambil dari sumber, kita harus cantumkan sumber. Itu tidak salah. Gitu.
Tapi pembahasannya dengan kata-kata kita sendiri dan pemahaman kita sendiri untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh penulis tadi. Gitu. Jadi kita jujur di sini. Tulis dulu, misalnya pengertian etika menurut ini, tulis nama penulisnya, terus tahun buku dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita setelah itu baru kita juga punya pendapat. Apakah mendukung atau berbeda sedikit dengan penjelasan. Ini namanya ilmiah. Namanya ilmiah. Terus yang berikut, sikap objektif ilmiah. Jadi kita harus objektif. Menilai sesuatu dengan proses yang benar. Jangan ada rasa suka dan tidak suka. Menilai sesuatu kalau memang dia benar, ya benar. Gitu. Ya memang kalau kuliah tatap muka tuh ada mahasiswa itu yang mungkin tidak pernah catat atau biasa-biasa, gitu. Terus dilihat oleh kawannya. Tapi ketika kemudian dia bisa. Mana yang kita mau nilai lebih bagus? Apakah yang jawaban benar harus dikasih nilai tinggi, tapi yang hadir terus tidak tahu jawab. Gitu. Kalau menurut saya, lebih baik kita kasih nilai yang tinggi untuk yang jawab benar dan sering hadir. Gitu. Daripada hadir terus, jawaban tidak benar. Gitu. Kita tetap hargai dia punya kehadiran, tapi untuk jawaban maka kita harus objektif. Gitu. Nah, kalau kehadiran itu berapa persen dari nilai, ya mungkin dia 100. Nah, kalau kebenarannya itu berapa persen, ya kita tidak mungkin kasih sama dengan orang yang jawab benar-benar benar, gitu, daripada jawaban yang salah. Gitu. Jadi di prodi kami, kami semua punya satu sikap yang seperti ini. Gitu. Jadi adik-adik tidak usah takut. Oh, saya asal dari sini, ini. Gitu. Kita tidak perlu bawa identitas kita yang tidak perlu. Gitu. Nah, saya selalu katakan di awal kuliah, semua ini sama, gitu, di mata dosen pendidikan ekonomi, gitu. Semua sama, diperlakukan sama, tidak ada yang istimewa dan seterusnya, gitu. Dan kami akan menilai sesuai dengan apa yang objektif, gitu. Tidak perlu ragu di situ, gitu. Kalau memang ragu, ya bisa komunikasi. Tapi dengan cara yang tadi ada etikanya. Gitu. Mungkin sebelum nilai itu dikasih kepada prodi, karena kalau sudah dikasih ke operator itu sudah final. Gitu. Jadi jangan tunggu nilai keluar baru datang protes. Gitu. Ini sudah salah. Gitu. Nilai sudah keluar, tapi sebelum nilai itu, gitu, itu belum ada di siakat kah, gitu, di sistem itu, saya belum tahu persis. Ada berkomunikasi dengan dosen. Waktu berkomunikasi itu harus bawa semua bukti dokumen. Dosen juga harus menyimpan dokumen yang dari mahasiswa, gitu, sehingga kita adu, gitu, sehingga saat itu bisa selesai. Gitu. Jangan datang pukul meja, Pak, kenapa saya nilai 0? Gitu. Nanti dosennya kasih tunjuk, daftar hadirnya ada, gitu. Kau hadir berapa kali, ini tugas berapa yang kerja, dan seterusnya. Itu yang kita maksudkan dengan lingkungan kita yang kecil yang objektif tadi. Gitu. Jadi kita objektif dan ilmiah. Gitu. Jadi itu tadi. Terus tata kehidupan di kampus, ini yang sering kita ada aturan-aturan di perguruan tinggi. Itu tata perkuliahan, gitu. Mungkin sudah ada mungkin yang bawakan ini nanti, gitu. Misalnya berpakaian itu harus rapi. Rapi di sini bukan berarti baru, gitu, mahal, tapi rapi itu misalnya bersih, bajunya berkerak, gitu, jangan pakai kaos oblong, gitu, itu tadi, ya itu pakai sepatu, gitu, dan seterusnya, gitu. Terus juga jangan gaduh di kampus. Kita kalau ngobrol cerita film sepak bola tuh sampai teriak-teriak,
gitu. Itu tidak boleh, apalagi di dalam kelas. Nah, di sekitar ruangan kelas kita di pendidikan ekonomi itu semua orang lewat di situ, karena itu dulu bekas kantor rektorat, gitu. Ada berbagai kegiatan undangan di situ. Gitu. Jadi kalau kita ribut di dalam kelas juga akan mengganggu kelas yang lain. Gitu. Nah, jadi kita harap adik-adik ketika di kampus bicara itu tidak boleh keras-keras, apalagi teriak-teriak. Gitu. Tidak boleh. Gitu. Bicara itu yang wajar. Gitu. Ya, ya, itu jadi tata tertib. Itu jadi tata tertib masuk juga ada. Ya, biasanya 15 menit sebelum dosen datang ya kita sudah masuk mahasiswa. Gitu. Tapi selama ini yang masuk duluan saya. Kalau saya punya mata kuliah pasti saya masuk duluan. Gitu. Saya menunggu mahasiswa. Gitu. Sebenarnya itu satu sindiran sebenarnya. Kalau mahasiswa ini tahu. Gitu. Tapi berulang-ulang juga sama. Orang yang itu saja yang sering masuk duluan. Gitu. Jadi kita harapkan untuk generasi adik-adik semua harap lebih bagus lagi. Gitu. Jadi siap memang gitu, masuk duluan. Itu nanti kalau masuk dosen sudah ada dosen yang tidak mau sama sekali untuk masuk. Gitu. Ada juga yang boleh masuk tapi sampai di dalam ya mungkin dosennya marah apa wajar gitu. Itu tadi. Itu jadi supaya itu kita tadi berpatokan pada norma dan etika yang sebelumnya tadi. Norma itu mematuhi aturan-aturan gitu. Sedangkan nilai itu kalau kita di suatu status yang kita terima kalau kita memenuhi atau tidak memenuhi aturan-aturan itu tadi gitu. Terus etika gitu. Kalau masuk terlambat dosen sudah ada kita juga malu di situ karena malu akhirnya kita hilang konsentrasi. Kita bukan siap jawab ikut kuliah tapi siap jawab pertanyaan dosen yang mungkin akan bernada kasar dan seterusnya. Gitu. Tapi kami semua berusaha untuk tidak seperti itu. Gitu. Jadi, tapi kalau kadang-kadang juga, gitu, jadi saya bilang ya hati-hati kalau sudah tanggal 25 ke atas, gitu, dosen agak sedikit emosi. Gitu. Saya tidak tahu lagi tanggal 20-an ke atas mungkin mulai persediaannya menipis di rumah itu ada beban ekonomi itu jadi ya mungkin di rumah sama itu kalau setanggal tua tuh minta apa-apa di orang tua tuh karena marah dulu baru kasih gitu. Tapi kalau tanggal muda belum diminta juga sudah ditawari lu mau makan apa nih hari gitu. Nah, itu tadi gitu. Terus tata tertib ujian tulis gitu. Jadi ujian tulis ini biasanya ketika ujian semester dan ujian tengah semester, itu akhir semester, gitu. Biasanya ujian tulis itu kita diatur bangkunya, tempat duduknya, itu antara satu dan lain ya tidak boleh saling berdempetan. Gitu. Terus tata tertib ujian lisan dan non tes ada ujian lisan, gitu. Terus kompetensi akademik lulusan, gitu. Jadi berkaitan dengan kompetensi yang harus Anda penuhi kalau Anda mau lulus. Gitu. Terus ada kecurangan dan sanksi akademik. Gitu. Aturan-aturan jika Anda melakukan kecurangan atau jadi kalau kecurangan apa saja, gitu. Misalnya mengambil pekerjaan teman, gitu. Terus ganti nama, tapi kadang-kadang lupa ganti nomor induk di bawah, karena saking senangnya buru-buru, gitu. Hanya ganti orang punya nama, nomor induk lupa, gitu. Itu tadi, gitu. Jadi ini kecurangan yang orang saya bilang ini
pencuri yang sangat bodoh, gitu ya. Jadi ini sudah 81, gitu ya. Gitu ya. Ini sudah 81, gitu ya. Jadi itu terus tata tertib kehidupan kampus, sifat pelaku busana dan seterusnya, gitu. Jadi semua ruangan itu ada AC-nya, gitu. Ya kita manfaatkan. Kalau satu kasih hidup, kalau kita mau keluar ya kasih mati. Lampu juga gitu, gitu. Itu jadi saya juga dulu pernah pimpin ini jurusan, gitu. Itu sudah ada AC, gitu, tapi baru satu-satu, gitu. Terus waktu Pajak dan Paroles itu tambah banyak, gitu. Dan sekarang kita banyak memiliki fasilitas, gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, itu kalau masih ada waktu, mari kita sharing, begitu. Kira-kira apa yang bisa kita buat atau apa yang harus kita diskusikan di sini, gitu. Jadi ini mungkin selamat menjadi bergabung dan bagian integral. Artinya kita ada dalam satu kesatuan dengan seluruh dosen yang ada di pendidikan ekonomi, gitu. Jadi jangan pernah menyanyi lagu Bila Kau Seorang Diri, gitu. Ku ingin menemani, gitu. Tapi kita menyanyikan lebih baik di sini, gitu. Rumah kita bersama, gitu. Jadi itu yang saya katakan. Kalau mendengar tadi, saya katakan jangan suka nyanyinya lagunya Iis Sugianto. Bila kau seorang diri, kau ingin menemani, gitu. Tapi marilah kita nyanyikan lagu lebih baik di sini, gitu. Rumah kita sendiri, yaitu pendidikan. Okay? Saya juga suka menyanyi. Tapi begitu saya menyanyi, orang bubar semua. Gitu. Apalagi kalau saya minta menyanyi, tidak ada satu yang terima. Gitu. Tapi biarlah saya menyanyi sesuai dengan suka-suka saya. Gitu. Gitu. Itu kalau di pesta-pesta pernikahan pasti saya didaulat untuk menyanyi. Lagunya itu saja, gitu. Gitu. Cinta dan Permata. Tadi saya tidak pernah menyanyi lagunya Sakitnya di Sini, gitu. Itu tadi. Baik, kalau ada pertanyaan ya monggo atau silakan, please, gitu. Kita campur-campur bahasa roti sedikit, gitu. Please your question. Ada yang bertanya, kok ini harus bertanya nih. Kalau tidak saya kasih minus semua. Dari masing-masing kelas, satu orang. Nah, kelas A dulu. Ya. Kelas A siap? Kelas B? Wah. Silakan. Siapa? Nona kah? Ya, silakan kelas B. Kelas B tidak ada. Ini satu jawab saja semua dapat nilai ini. Kalau satu tidak jawab berarti tidak dapat semua. Ya. Nanti hadiahnya sepeda. Mau tidak sepedanya? Ya. Saya sekarang seperti Pak Jokowi juga. Siapa yang bisa jawab ya kasih sepeda. Tapi sepedanya ambil di toko dan bayar sendiri. Gitu. Nah, oke. Nah, coba kita masih punya waktu. Siapa mau jawab? Siapa itu? Atau saya bertanya saja. Gitu. Nah, gitu. Ya, coba
ceritakan, ini cerita saja, bukan pertanyaan, coba ceritakan bagaimana ketika Anda makan di rumah, makan di meja makan lah, kira-kira apa yang dibuat, kebiasaan makan di rumah itu bagaimana? Bebas, Nona Jenisa, itu soal. Ya, kasih hidup naiknya. Halo? Mic-nya hidup dong. Ya, sudah. Silakan, Nona. Jadi makanan dulu. Mic-nya tidak hidup, Nona. Ini siapa aja? Selin, Selin. Coba. Pernah makan sama-sama tidak? Itu. Coba. Selamat pagi, Pak. Nah, coba Nona Selin. Nah, kalau makan di rumah tuh dia punya cara bagaimana? Cara? Cerita saja. Atau sudah pernah makan di rumah? Pernah, Pak. Oh, pernah. Syukur masih ada, ya pernah. Jadi kalau makan di rumah itu yang atur, yang masak siapa, Saya yang bertanya. Mama suruh kita atur kok, atau kita atur sendiri, ceritanya begitu. Nah, coba Nona omong. Yang masak saya sendiri bersama kakak ipar. Iya. Terus lalu siap di meja, terus makan bersama. Siap di meja, siap saja, sudah bawa itu makanan. Oh, bawa makanan, Pak. Kita kira mejanya dimakan. Oh. Terus kalau ada tamu bagaimana? Undang tamu untuk ikut makan bersama. Nah, caranya bagaimana? Jadi saya pernah ke Manggarai begitu, di satu tempat itu, di Cibal itu, Manggarai itu, pernah di Kuus, Cibal, Kota Komba gitu. Jadi kalau tamu ada itu, yang boleh makan itu tuan rumah hanya satu orang, yaitu yang bapak tua, orang sana bilang ya suaminya gitu, istrinya tidak ikut makan, gitu. Apalagi anak-anak kecil tidak boleh dekat di situ. Jadi karena kami saking akrab, kami disuguhi ini ayam panggang, gitu, enak, gitu. Belum makan saja sudah rasa enak, gitu. Apalagi kalau sampai makan, gitu. Waktu makan ini kawan saya bilang begini, keren, dia punya paha mana? Gitu. Ini orang ini sudah kasih di atas meja, tapi dia masih tanya di paha ayam yang tidak ada di meja. Gitu. Saya bilang, Bu, jangan tanya itu lagi. Apa yang ada sini ketong kabas. Wih, tapi sudah kakak beta kalau dia tanya sayap gitu, sayap ayam. Nah, kalau sayap itu biasa di sana itu dikhususkan untuk orang-orang yang kerja di belakang. Kan sayap itu kan lebih banyak tulangnya, gitu. Dagingnya tipis. Dan air-airnya nanti waktu kami makan ini datang anak kecil ini mau minta daging tuh. Dia pun bapak main begini terus. Jauh sedikit. Nah, itu tuh.
Jadi kalau saya pikir kalau kita makan kita punya cara masing-masing, gitu ya. Kita berbeda, gitu. Waktu saya masih tinggal dengan orang tua, mungkin mama saya masak, gitu. Terus kakak yang paling tua itu yang atur piring, gitu. Karena kami banyak, kami 9 orang. Kalau bapak punya sudah 11. Meja sudah cukup, kursi juga sudah cukup. Gitu. Ini kursi sudah cukup, gitu. Jadi yang duduk itu mama, kami semua anak-anak, sendok dicari tempat masing-masing di luar sana, gitu. Mau di bawah pohon kau di mana, gitu. Itu dia punya proses itu. Di situ lagi juga kita proses makan itu sebenarnya kita sudah belajar beretika di situ, gitu. Satu budaya, gitu. Misalnya tamu datang, kita orang Timur ini kan luar biasa kalau terima tamu, gitu. Sampai mereka sendiri juga busung lapar begitu, gitu. Jadi kalau tamu datang, saya pernah bertamu, kami hanya 2 orang. Dia merasi sana, tapi dia bikin ini susu ini 4 gelas. Terus yang tuan rumah tidak minum. Saya pikir ya, siapa lagi satu orang yang mau datang minum? Saya pikir dia punya istri. Gitu. Kami sudah minum masing-masing 1 gelas, terus masih ada 2. Terus yang tuan rumah ini kasih kode saya, Pak, tambah Pak, katanya gitu. Tambah Pak, gitu. Ya mungkin budaya mereka di situ. Gitu. Budaya mereka itu seperti itu mungkin. Gitu. Jadi terus juga mereka sangat bangga menyajikan makanan khas, jagung temak, gitu. Jadi malam-malam itu makan itu saya mau bilang saya tidak suka, tapi mau tidak mau harus makan. Gitu. Saya ambil sedikit, saya alasan sudah kenyang dan seterusnya. Gitu. Jadi ini juga kita punya budaya. Bagaimana kita sebenarnya sudah dalam rumah tangga itu pembelajaran budaya itu sudah ada, gitu. Cuma kadang-kadang kita di luar itu punya pergaulan, gitu. Sama nanti ada yang berasal dari Kupang, luar Kupang ini pasti akan ada tadi itu kedutan budaya, gitu. Sesuatu yang baru, gitu. Yang mungkin kita tidak suka, akhirnya juga kita suka. Misalnya kita punya dialek Kupang. Lu, beta, sonde, gitu. Ibu Rika sekarang sudah mulai bisa sonde, gitu. Nah, itu tadi. Awalnya kan merasa tidak enak, gitu. Tidak biasa begitu, gitu. Nah, itu katong, batong, gitu. Ini namanya kedutan, sesuatu yang baru, tapi di tempat itu kita masuk di situ, sehingga kita perlu adaptasi, gitu. Adaptasi. Itu yang Pak Andri katakan tadi, kedutan budaya. Bisa berbenturan karena kita tidak biasa, akhirnya juga kita harus biasa karena itulah yang dipakai. Kalau saya omong bilang main tidak engko ini orang yang dengar bukan jawab, tertawa duluan, gitu. Jadi ada orang dari Sumba begitu omong, mau kemana adik? Kenapa engkau tanya? Bukan kau punya urusan. Ini kan yang dengar ini bukan mau jawab, tapi dia tertawa. Oh, ini pasti orang baru. Jadi kita yang belum biasa dengan dialek Kupang dan seterusnya, maka mulai sekarang ya nanti kalau tatap muka pasti adik-adik juga akan